Baca sejarah. Sirna ilang kertaning bumi, runtuhnya kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Setelah berhasil mengusir tentara Mongol dari wilayah Singasari, Raden Wijaya mendirikan sebuah kerajaan baru yang diberi nama Majapahit. Nama ini terinspirasi dari buah maja yang memiliki rasa pahit dan ditemukan di wilayah tersebut. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan didampingi oleh Perdana Menteri legendaris Mahapati Gajah Mada, tokoh yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan pada umumnya, kejayaan Majapahit lambat laun mulai memudar. Kerajaan ini mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh pada tahun 1478. Peristiwa tersebut dikenal dengan ungkapan Sirna ilang kertaning bumi. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan sebesar Majapahit? Berikut ini 5 fakta menarik yang menjadi faktor utama keruntuhan kerajaan Majapahit. 1. Kematian duet Majapahit, Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk sebagai kepala negara dan Mahapati Gajah Mada sebagai kepala pemerintahan. Salah satu bukti kejayaan ini tercatat dalam Kekawin Negara Kertagama tahun 1339. Dalam naskah tersebut disebutkan bahwa saat melakukan kunjungan ke wilayah Keto dan Sadeng, Hayam Wuruk disambut hangat oleh masyarakat setempat. Mereka berbondong-bondong menyambut, mengerubungi, dan bercengkrama akrab dengan sang raja. Bahkan turut mengantarkannya hingga ke wilayah Kalayu. Padahal 8 tahun sebelumnya, pada 1331, wilayah Keto dan Sadeng sempat digempur oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Tribona Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Seolah kewibawaan dan karisma Hayam Wuruk membuat masyarakat Keto dan Sadeng lupa dengan tragedi yang menimpa mereka di masa lalu. Di sisi lain, nama Gajah Mada sebagai Mahapati tercatat dalam berbagai prasasti dan legenda di berbagai wilayah Nusantara. Hal ini menegaskan besarnya pengaruh sang Perdana Menteri Gajah Mada sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan Majapahit. Namun, masa kejayaan itu perlahan memudar setelah wafatnya Gajah Mada. Dalam Negara Kertagama diceritakan bahwa saat sedang mengunjungi sebuah wilayah, Hayam Wuruk menerima kabar bahwa Gajah Mada sakit. Sang raja segera kembali ke Majapahit. Namun tak lama kemudian, Mahapati Gajah Mada wafat. Setelah kepergian Gajah Mada, Hayam Wuruk mengangkat beberapa patih baru. Namun tidak satupun yang mampu menandingi kecakapan dan visi besar Gajah Mada. Hayam Wuruk sendiri wafat pada tahun 1389. Sejak saat itu, Majapahit memasuki babak baru, yakni masa kemunduran. 2. Perang Paragek I. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit terbagi menjadi 2 wilayah kekuasaan, Kedaton Kulon dan Kedaton Wetan. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah perebutan kekuasaan, namun justru memicu konflik internal yang berujung pada Perang Paragek. Perang Paragek pertama terjadi pada tahun 1406 hingga 1408. Konflik ini melibatkan Kusumawardhani, putri sulung Hayam Wuruk yang mewarisi Kedaton Kulon, bersama suaminya Wikramawardhana melawan Prawirabhumi, penguasa Kedaton Wetan. Perang saudara ini membawa penderitaan besar bagi rakyat. Banyak sawah rusak dan gagal panen, menyebabkan krisis pangan di berbagai wilayah.
Selain itu, perhatian kerajaan yang berfokus pada konflik internal membuat Majapahit kehilangan banyak wilayah kekuasaannya, karena sejumlah kerajaan bawahan memutuskan untuk memisahkan diri. Perang berakhir dengan kekalahan Brewirabumi yang ditandai dengan terbitnya Prasasti Ciu I pada 1468. Kekalahan tersebut dipicu oleh pengkhianatan Patih Raden Gajah, juga dikenal sebagai Minak Jinggo, yang membelot ke pihak Wikramawardhana. Kisah pengkhianatan dan konflik ini kemudian diabadikan dalam karya sastra Serat Damar Wulan. Raden Gajah sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Ratu Suhita, cucu dari Brewirabumi. 3. Perang Paragreg II. Perang saudara kembali pecah di kerajaan Majapahit pada 1468 hingga 1478. Konflik terjadi antara Bre Kertabumi, Brawijaya V dari Kedaton Wetan yang merupakan penerus sah dinasti Rajasa, dan Girindrawardhana dari Kedaton Kulon, putra seorang selir. Serangan terhadap Kertabumi memicu eksodus besar-besaran. Banyak bangsawan dari rakyat Majapahit melarikan diri ke daerah pegunungan Tengger, Belambangan, hingga Bali. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Demak. Dalam rapat Dewan Wali, Sunan Kudus sempat mengusulkan pemberontakan terhadap Majapahit. Namun, usulan itu ditolak oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga yang masih menghormati Kertabumi sebagai penguasa sah. Setelah Kertabumi dibunuh oleh pasukan Girindrawardhana, putranya Raden Patah memimpin perlawanan. Perang berlangsung hampir 20 tahun, dari 1478 hingga 1517. Konflik berkepanjangan ini semakin memperlemah Majapahit yang saat itu telah berstatus sebagai kerajaan kecil. 4. Kemunculan Kesultanan Demak. Setelah wafatnya Girindrawardhana, kekuasaan Majapahit yang telah lama melemah akhirnya benar-benar runtuh. Kesultanan Demak yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Trenggono, Raja Demak ketiga, memandang ini sebagai peluang untuk mengambil alih tampuk kekuasaan yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Hindu Buddha terbesar di Nusantara itu. Atas saran dan restu dari Dewan Wali, sebuah majelis ulama besar yang dihormati di tanah Jawa, Sultan Trenggono memutuskan untuk menstabilkan kondisi rakyat yang telah lama menderita akibat konflik berkepanjangan antara elit Majapahit. Tujuannya bukan semata-mata untuk memperluas wilayah kekuasaan, melainkan juga untuk menata ulang tatanan sosial, memperkuat penyebaran Islam, dan menciptakan ketertiban setelah bertahun-tahun dilanda perebutan tahta. Namun, upaya ini tidak berjalan mulus. Sisa-sisa loyalis Majapahit, terutama para bangsawan dan prajurit yang masih setia pada rezim lama, tidak tinggal diam. Mereka melancarkan pemberontakan dan melakukan makar terhadap pemerintahan Kesultanan Demak. Menyadari ancaman ini, Sultan Trenggono segera merespon dengan tindakan tegas. Mereka melancarkan serangan balasan ke daerah-daerah basis pendukung Majapahit, termasuk Tuban dan Daha, yang diketahui masih menjadi tempat persembunyian para tokoh penting dari rezim lama, seperti Patih Udara. Dalam serangan tersebut, Kesultanan Demak berhasil menghancurkan perlawanan terakhir dari para loyalis Majapahit. Banyak bangsawan yang ditawan dan sebagian lainnya dibantai dalam pertempuran sengit. Peristiwa ini kemudian tercatat dalam naskah-naskah tradisional seperti Babat Sengkala, yang menyeratkan bahwa kemenangan Demak bukan hanya kemenangan politik, melainkan juga dianggap sebagai bagian dari takdir ilahi untuk menggantikan era lama dengan tatanan baru yang berbasis Islam. 5. Berakhirnya era Majapahit. Menurut catatan Antonio Pigafetta pada tahun 1522 yang merujuk pada informasi pelaut lainnya, disebutkan adanya kota besar di Jawa bernama Magapahir atau Majapahit. Raja dari kota itu bernama Petunus, saudara Sultan Trenggono yang saat itu telah wafat. Tom Pires
pada tahun 1513 juga mencatat adanya peperangan antara Dar dan Demak. Jika informasi ini benar, maka wilayah Majapahit Barat telah dikuasai oleh Bet Unus antara tahun 1518 dan 1522. Setelah upaya makar Majapahit kembali digagalkan, Sultan Trenggono mendeklarasikan bahwa Kesultanan Demak adalah penerus sah dinasti Rajasa, menandai berakhirnya kerajaan Majapahit secara resmi. Runtuhnya kerajaan Majapahit tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang yang penuh intrik politik, perang saudara, dan pergeseran kekuasaan. Kejatuhan menjadi akhir dari era Hindu-Buddha di Nusantara dan awal kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak di Pulau Jawa. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Setujukah sahabat Kasar dengan fakta-fakta yang kami sajikan? Yuk, jangan sungkan, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.